Welcome to the debate, ruang diskursus di mana kita membedah berbagai perspektif secara mendalam. Betul sekali. Dan hari ini kita bawa topik yang jujur aja sangat relevan dan dekat dengan keseharian masyarakat kita. Bener banget. Gini, tahun lalu industri busana muslim dan ekosistem yang terkait sama tren hijrah di Indonesia itu mencetak berputaran uang yang luar biasa. Ada tahu nilainya berapa? Menembus angka 30 triliun rupiah. Oh wow, 30 triliun itu angka yang masif ya. Masif banget, maksud saya jutaan orang mengubah penampilan fisik mereka, terus mengganti lingkaran pergaulan dan mengadopsi identitas komunal yang baru dalam waktu yang relatif singkat. Nah, angka ini luar biasa, tapi di sisi lain memunculkan satu pertanyaan yang sangat krusial. Dan ini akan jadi fokus debat kita. Apakah mengganti pakaian dan berpindah tongkrongan itu benar-benar mengubah siapa diri kita di dalam? Atau jangan-jangan, kita ini sebenarnya cuma sekedar mengecat ulang fasad luar sebuah gedung gitu ya. Padahal fondasinya di bawah tanah udah kropos dan ya dimakan rayap. Tepat. Metafora fondasi dan gedung itu mengantarkan kita tepat pada jantung persoalan hari ini. Kita akan mengeksplorasi anatomi transformasi manusia. Jadi, pertanyaan sentralnya, apakah transformasi sejati, entah kita menyebutnya taubat, hijrah, atau perbaikan diri secara fundamental, adalah proses internal, psikologis, dan spiritual yang berdiri sendiri? Ataukah transformasi tersebut baru benar-benar memiliki makna dan bisa bertahan ketika dia bermanifestasi menjadi gerakan sosial dan struktural di masyarakat? Nah, dalam diskursus kita kali ini, saya akan berdiri pada posisi bahwa transformasi yang hakiki mutlak harus berakar pada primasi internal. Ia adalah kerja psikologis yang sangat privat. Sementara itu, saya akan menghadirkan perspektif yang kontras. Saya berpandangan bahwa manusia itu kan nggak hidup di ruang hampa ya. Jadi transformasi pada hakikatnya adalah fenomena etis sosial yang butuh validasi komunal. Oke, mari kita mulai dengan membedah mekanika internal itu secara spesifik. Gini, kalau kita melihat rumusan dari psikolog klinis Monica Fermani, soal cara menghentikan kebiasaan buruk, perubahan itu selalu menuntut kerja intrapersonal. Kerja sendirian di dalam kepala maksudnya? Betul. Langkah pertamanya selalu tentang membangun kesadaran diri, mengidentifikasi pemicu atau triggers, dan ini yang penting, mempraktikkan self-compassion, belas kasih pada diri sendiri. Oke, masuk akal. Dan menariknya, kerangka psikologis modern ini punya resonansi yang presisi banget dengan konsep klasik Tazkiyah al-Nafs. Penyucian jiwa dari Imam Al-Qushairi. Iya. Khususnya dalam tafsir Lataif al-Isyarat, masih jiwa menuntut tahapan yang nggak bisa dititipkan ke komunitas manapun. Tahap pertama itu takholi. Mengosongkan diri kan? Bener, secara aktif mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Ibarat gelas berisi air keruh, ya Anda harus buang airnya dulu sampai tuntas. Setelah itu, baru masuk fase tahali, menghiasi jiwa, untuk akhirnya mencapai tajali atau pencerahan. Posisi saya sangat jelas di sini. Tanpa operasi psikologis yang tersembunyi ini, tanpa taholi, segala bentuk perubahan eksternal itu sekedar kosmetik. Poin soal ruang privat dan analogi gelas tadi itu sangat masuk akal. Saya sepakat bahwa niat berawal dari dalam. Tapi gini, realitas eksistensialnya, apakah mengosongkan gelas itu bisa dilakukan kalau kita terus-menerus diguyur hujan lumpur dari luar? Maksud Anda pengaruh lingkungan? Tentu saja. Coba kita lihat analisis linguistik historis terhadap kata tobat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan evolusi yang sangat mencerahkan. Gimana tuh evolusinya? Pada fase Makkiyah periode awal di Mekah, makna tobat itu memang bernuansa personal, transendental, sangat privat. Tapi perhatikan apa yang terjadi ketika komunitas Islam berpindah dan turunlah ayat-ayat fase Madaniyah. Maknanya bergeser. Meluas secara dramatis menjadi sangat etis sosial. Fokusnya jadi rekonsiliasi dengan masyarakat, keadilan, hukum publik. Mengapa ada pergeseran ini? Karena konteks politiknya berubah. Bukan cuma politik, tapi karena kesadaran psikologis itu membutuhkan infrastruktur untuk bertahan hidup. Perubahan individu mutlak memerlukan ekosistem. Kembali ke fenomena hijrah kontemporer di Indonesia hari ini. Yang 30 triliun tadi. Iya, munculnya gerakan makro kayak Shift Pemuda Hijrah itu ngebuktiin bahwa manusia butuh wadah struktural. Transformasi jiwa mungkin bermula dari kilatan kesadaran di malam hari, tapi tanpa dukungan struktur sosial besok paginya, niat itu bakal rontok. Tunggu.
Saya mengerti mengapa Anda berpandangan demikian, namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda. Mereduksi fenomena hijrah murni sebagai kesuksesan struktural, itu rasanya mengabaikan ekses bahayanya. Bahaya seperti apa? Ketika transformasi internal ditarik terlalu cepat ke ranah publik, ia rentan terdistorsi. Kembali ke angka 30 triliun tadi, itu kan komersialisasi masif. Lebih parah lagi, kita melihat jebakan FOMO, Fear of Missing Out. Ikut-ikutan tren. Persis, banyak individu yang ikut hijrah sekedar karena takut tertinggal di tongkrongannya, bukan karena kesadaran intrapersonal. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Memang ada resiko komersialisasi, itu ekses kapitalisme. Tapi, apakah itu membatalkan nilai dari gerakan sosialnya? Menurut saya, ya, itu mengaburkan esensinya. Ada istilah yang tepat banget buat ini, hijrah itikadiyah dan hijrah sulukiyah. Keyakinan dan perilaku. Betul. Kalau seseorang tiba-tiba mengubah penampilannya dan nongkrong di kajian populer tanpa restrukturisasi kognitif, itu ibarat berganti pakaian yang rapi dan wangi tapi tanpa mandi terlebih dahulu. Oke, analogi yang tajam. Kelihatannya bersih kan? Tapi kotoran aslinya masih nempel. Kenapa? Karena proses tahalli tadi dilewati demi dapat validasi instan dari komunitas. Argumen tersebut sangat menarik. Tapi apakah Anda sudah mempertimbangkan bahwa FOMO dan komersialisasi itu, bahkan dengan segala ketidaksempurnaannya, justru adalah katalisator yang esensial? Katalisator? Gimana bisa FOMO jadi esensial? Coba bayangkan begini. Ada orang yang berusaha keras berhenti kecanduan alkohol, tapi dia masih bekerja shift malam di sebuah bar. Atau dia mau keluar dari pergaulan bebas, tapi teman-teman kosnya masih orang yang sama. Iya, lingkungannya toksik. Nah, seperti yang dibilang Fermani, melawan pemicu itu secara statistik sangat sulit. Nyaris mustahil kalau lingkungan sosialnya nggak dirombak total. Benar, Fermani menyarankan kita mengelola pemicu, tapi itu kan tindakan perlindungan diri secara mandiri. Bukan berarti komunitasnya yang mengubah dia. Tapi perlindungan itu butuh ruang fisik. Gerakan sosial di ruang publik urban, festival hijrah, itu menciptakan ruang fisik tersebut. Mereka menurunkan hambatan psikologis buat individu untuk berubah. Tapi tetap saja niat awalnya salah, kalau karena FOMO. Mungkin awalnya dia memang belum mandi, tapi ganti baju. Tapi berada di ekosistem yang sehat akan memaksanya perlahan-lahan untuk mandi pada akhirnya. Kalau kita bedah anatomi bahasa kata tobat, Al-Quran sering menggunakan bentuk amr atau perintah kolektif. Ini seruan etis yang mengikat komunitas. Itu asumsi yang berbahaya menurut saya. Mengandalkan ekosistem sosial untuk membenahi niat internal, itu seringkali justru melahirkan kemunafikan jenis baru. Masa sih? Iya. Mari kita masuk ke mekanika pasti dari bagaimana perubahan itu dikelola. Ada satu analisis tajam mengenai syarat taubat bagi orang munafik. Di surah An-Nisa ayat 146. Oke, orang munafik. Orang munafik itu kan penyakit utamanya adalah kecanduan pada validasi sosial kan? Mereka bertindak semata-mata untuk dilihat oleh tatanan struktural di sekitarnya. Betul, itu definisi klasik kemunafikan. Lalu apa obat yang disyaratkan ayat tersebut? Syarat mutlaknya adalah tulus ikhlas mencari ridho Tuhan, tarikan vertikal yang absolut, dan berpegang teguh secara internal. Kesucian jiwa nggak bisa dan nggak boleh bersandar pada tepuk tangan komunitas. Tapi, Tunggu sebentar. Kalau rekonsiliasi komunal dipaksakan sebagai motor utama, seseorang itu nggak sembuh. Dia cuma menukar audiens lamanya dengan audiens komunitas hijrah. Penyakit butuh validasinya tetap sama. Argumen mengenai penyakit validasi ini sangat kuat. Tapi mari kita baca ayat yang sama, An-Nisa 146, dengan resolusi yang lebih tinggi. Bagaimana persisnya kelanjutan ayat itu menjelaskan pembuktiannya? Maksud Anda soal perbaikan? Ya, teks tersebut secara eksplisit menekankan perlunya memperbaiki diri dan berlaku jujur dalam ucapan maupun tindakan di hadapan orang lain. Tentu, tapi itu kan akibat bukan sebab. Saya nggak yakin kita bisa memisahkan sebab akibat dengan garis demarkasi sejelas itu. Taubat untuk sebuah kemunafikan justru mensyaratkan pembuktian sosial. Anda nggak bisa klaim diri Anda sembuh kalau cuma berdiam diri di kamar yang gelap, kan? Integritas harus diuji dalam friksi relasi komunal. Saya rasa menguji integritas dan bergantung pada integritas komunal itu dua hal yang sangat berbeda. Tapi secara linguistik, keduanya saling mengunci. Gini, dalam bahasa Arab, taubat sering muncul dalam bentuk fi'il mudhari. Buat yang kurang familiar, ini ibarat present continuous tense gitu loh. Proses yang sedang berlangsung. Tepat. Artinya,
Transformasi itu bukan checklist kejadian di masa lalu yang terjadi sekali di dalam hati lalu selesai. Ia adalah proses ongoing yang direalisasikan lewat dinamika interaksi sosial hari ini dan besok. Seperti habituasi. Aristoteles juga bilang hal serupa kan? Kita nggak menjadi berani cuma dengan merenungkan keberanian, kita menjadi berani dengan melakukan tindakan berani di dunia nyata. Integrasi sosial yang berulang itulah yang merekonstruksi batinnya. Menarik sekali Anda menyinggung soal rekonstruksi batin lewat tindakan eksternal. Tapi saya khawatir alur penalaran ini bikin kita kehilangan esensi dari tujuan akhir transformasi itu sendiri, yaitu pencerahan jiwa atau tajali. Gimana tuh maksudnya? Mari kita gunakan figur arsitek Tazkiyah al-Nafs ini sebagai case study, Imam Al-Qusairi sendiri. Silakan. Beliau kan tokoh sentral dalam diskursus ini. Sangat sentral. Dan ironisnya, biografi beliau justru membongkar premis Anda soal pentingnya struktur sosial. Kalau ekosistem sosial itu vital, gimana kita menjelaskan fase paling gelap dalam kehidupan Al-Qusairi? Pengasingannya, ya. Betul. Akibat gejolak politik dinasti Saljuk, beliau difitnah, dipenjara, dan diasingkan dari Naisabur selama 15 tahun. Ya masa mihnah yang panjang. Bayangkan, 15 tahun tanpa dukungan sosial. Manusia normal akan hancur, masyarakat secara sistematis memusuhinya. Tapi, apakah transformasinya runtuh? Sama sekali tidak. Beliau bertahan karena lewat proses takhali yang ketat, beliau udah mematikan kebutuhan akan pengakuan manusia di kepalanya. Ketika struktur sosial menolaknya, stabilitas batinnya nggak goyah karena sumber validasinya vertikal. Ketahanan mental letaknya di batin, bukan di tepuk tangan warga. Beliau mencapai kedudukan spiritual tertinggi justru saat isolasi brutal itu. Saya menangkap kekaguman Anda pada ketahanan batin Al-Qusairi, tapi maaf, saya sama sekali nggak melihat pengasingan itu sebagai bukti bahwa transformasi adalah urusan soliter. Kok bisa? Beliau kan ditendang keluar dari struktur sosial. Betul, tapi perhatikan responsnya. Beliau nggak lari ke gunung, sembunyi di goa, lalu egois menikmati pencerahan pribadinya. Motif awalnya ke Naisabur itu untuk apa? Belajar matematika untuk merancang solusi sistem pajak demi masyarakat. Ya, tapi itu sebelum beliau ditarik ke dunia tasawuf. Tapi intuisi dasarnya sudah struktural. Bahkan saat diasingkan, beliau nggak diam pasif. Beliau nulis surat keluhan terbuka kepada para ulama di seluruh penjuru dunia untuk memprotes penindasan politik itu. Itu tindakan pembelaan diri yang wajar, bukan aktivisme sosial. Itu manifestasi spiritualitas yang nggak buta keadilan sosial. Dan puncaknya, karyanya Lataif al-Isyarat digunakan mendidik ribuan murid, membentuk ulang cara masyarakat Naisabur memahami agama. Tetap saja titik tolaknya dari dalam. Ada satu detail semantik lagi. Derivasi kata tobat juga sering muncul dalam bentuk isi makan yang menunjuk pada tempat atau lokus keruangan. Transformasi butuh tempat berpijak di dunia nyata. Lihat musisi kontemporer yang hijrah. Oh, yang meninggalkan karir musiknya? Iya, transformasi mereka nggak berhenti di atas sajadah kamar. Mereka menginisiasi ekosistem alternatif, bikin festival pemuda, mengubah peta industri kreatif. Daya ledaknya terjadi karena mereka merajut kembali rekonsiliasi struktural dengan masyarakat. Justru contoh musisi tersebut sangat mendukung argumen saya. Apa langkah pertama mereka? Mereka menarik diri secara drastis dari industri yang merusak integritas spiritual mereka. Itu implementasi absolut dari tahali. Saya nggak menafikan mereka menarik diri dulu. Mereka mengambil kendali intrapersonal untuk memotong pemicu lingkungannya. Ketegasan internal dan kesunyian ini selalu, dan mutlak, mendahului dampak sosial apapun. Tentu, tarikan napas pertama memang di dalam paru-paru, tapi embusan napasnya harus keluar merespons dunia kan? Saya melihat, kita sebenarnya sedang membedah anatomi dari satu entitas yang sama, namun dengan penekanan titik tumpu yang sangat berbeda. Anda menempatkan masyarakat sebagai panggung wajib. Betul. Sementara saya memposisikan relung jiwa individu sebagai pusat komando yang memvalidasi apakah perubahan itu asli atau palsu. Jika saya harus merangkum posisi saya, transformasi manusia yang sejati mutlak harus berakar pada integritas psikologis dan operasi penyucian jiwa yang sunyi. Dan jika operasi sunyi itu diabaikan demi euforia komunitas, Maka semuanya akan runtuh. Mengandalkan tren sosial tanpa membenahi keikhlasan intrapersonal hanya memproduksi artifisialitas. Kayak mengecat ulang dinding luar gedung yang fondasi bajanya udah berkarat. Keselamatan mental hanya diraih ketika seseorang berani berhadapan dengan kegelapan dirinya sendiri, mandiri, tanpa tepuk tangan manusia.
Saya sangat menghargai kedalaman argumen Anda mengenai esensi internal tersebut. Peringatan tentang artifisialitas itu memang sangat nyata. Namun, untuk mempertegas perspektif saya, perubahan jiwa nggak akan pernah mencapai kepenuhan eksistensialnya kalau cuma dikurung di dalam diri. Artinya, pembuktian eksternal itu harga mati bagi Anda. Mutlak, transformasi yang hakiki menuntut pembuktian di dunia nyata. Lahirnya gerakan hijrah yang menormalisasi budaya positif, ekosistem alternatif dari musisi tadi, sampai perlawanan struktural al-Qusyairi, kesucian jiwa harus berani keluar, diterjemahkan jadi kontribusi struktural. Mendengarkan sintesis Anda, perdebatan kita ini seolah merefleksikan prinsip fundamental al-Qusyairi sendiri ya. Beliau kan selalu menekankan bahwa syariat, aturan eksternal dan sosial, serta hakikat kedalaman spiritual internal itu adalah dua sisi koin yang sama. Tepat sekali. Kalimat beliau yang terkenal bilang, syariat tanpa hakikat adalah kosong, hakikat tanpa syariat adalah angan-angan belaka. Struktur sosial butuh jiwa-jiwa yang ikhlas biar nggak jadi industri tren yang korup. Dan jiwa yang ikhlas butuh struktur agar nilai kebaikannya nggak mati terisolasi. Menyambung metafora kita di awal tadi, fondasi yang menghujam jauh ke perut bumi itu memang gelap, sunyi, nggak terlihat, tapi dia yang menahan beban terberat. Dan fondasi itu menanti dengan sabar untuk menopang gedung yang menjulang ke langit kan? Ruang perlindungan buat banyak orang. Dinamika antara psikologi privat dan struktur publik ini emang nggak ada habisnya buat dieksplorasi. Dan diskursus ini di tangan Anda. Betul. Di tengah bisingnya tren sosial yang berganti tiap musim, dan sunyinya pergolakan batin yang sering nggak berani kita hadapi, dari manakah sebenarnya transformasi sejati dalam hidup Anda harus dimulai? Apakah Anda sedang sibuk mempercantik fasad eksternal atau sedang menggali fondasi dalam kesunyian? Sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Terima kasih telah meminjamkan telinga dan pikiran Anda dalam diskursus kali ini. Sampai jumpa di ruang pemikiran kita selanjutnya.